Selanjutnya mari kita simak kajian ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan keluarga. Bersama Ustadz Sanif Ali Syahbana, LC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin warzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengaosan Ahad pagi wonten komplek Pondok Pesantren Darul Falah Sepanjang, warga lan ugi masyarakat Desa Sepanjang lan sekitaripun. Alhamdulillah enjang menika kawula panjenengan tasih diparingi sugeng, diparingi sehat, lan alhamdulillah dikersake saged makempal manunggal wonten majelis Ahad pagi menika. Lan alhamdulillah sampun dugi penghujung tahun Masehi tasih diparingi yuswa kesempatan kagem kawula panjenengan nglampahi gesang wonten ngalam donya. Tugasipun kula panjenengan wonten ngalam donya niki nggih menika ngibadah, ngabekti dumateng Allah Ta'ala lan ngempalaken nglumpukaken sangu bekal anggene kawula panjenengan benjang ngadhep wonten ngarsane Allah teng akhirat. Dados bapak-bapak ibu-ibu salawase kawula panjenengan gesang niki ampun ngatos sak mangke klentu anggene nglampahi nggih napa ingkang sampun dilampahi saking kesainan niku kedah dipertahankan, ditingkatkan. Napa ingkang sampun kelampah kok kirang sae niku kedah dirubah lan kedah disuwunaken pangapuran saking Gusti Allah, istighfar, taubat. Mugi-mugi niku ingkang dadosaken saene nasib kawula panjenengan benjang wonten akhirat. Allahumma amin. Lajengaken pengaosan tadabbur saking ayat kaitan keluarga. Nggih menika ayat ingkang nomor 232 surat Al-Baqarah. Leres nggih. Oh, 233 terakhir. Oh, niki pun nggih. Ngapunten. Oh nggih. Cek, nah. Sinyale ngeten nggih, sinyal nggih sami Bu. Sinyale ning disi mboten niki sinyale. Tumbas pulsa. Sinyale mboten ngagem pulsa. 234 terakhir nggih. Berarti sak menika 235. Oh, sakniki 234. Nggih. Ayat apa lagi? 235 kados nggih berarti. Oh nggih 235 toh? Nggih. 234 terakhir. Nggih. Lajeng kemawon ngendikane Allah wonten Al-Qur'an kula waosaken rimuyin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khitbatin
النساء فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Jamaah sekalian, ayat 235 Allah Ta'ala berfirman, wala junaha alaikum fima arradtum. Niki ayat berkaitan saderenge ayat 234. Niki babakan piyantun ingkang ditilar pejah garwani. Menika estri ingkang ditilar pejah garwani. Seorang istri yang ditinggal mati suaminya, menunggu masa iddah yaitu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis masa iddah, maka tidak mengapa ketika ada orang datang untuk melamar, tapi memang menunggu iddah. Nah, ayat selanjutnya akan berbicara bagaimana seandainya melamarnya itu belum rampung masa iddah, boleh apa tidak. Dan bagaimana apabila tidak melamar tapi ngasih kode. Nah, tidak melamar tapi ngasih kode. Nah, ini dibahas di ayat yang ke 235. Wala junaha alaikum, dan tidak mengapa atas diri kalian atau bagi kalian. La junaha niku artine boten menapa, hukumipun mubah. Bahkan juga tidak aib, bukan merupakan aib. Kalau Al-Quran sudah mengatakan wala junaha itu berarti enggak haram, enggak makruh, juga tidak aib. Artinya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi juga bukan anjuran, bukan juga perintah. Jadi hukumnya sekedar mubah, bukan makruh, bukan haram. Wala junaha alaikum. Nah, kenapa muncul kata wala junaha alaikum? Kenapa Allah menggunakan kata wala junaha alaikum? Nah, karena ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, kan tidak boleh orang untuk melamar ya perempuan yang ditinggal mati suami dalam kondisi belum selesai iddah. Gitu. Kalau ngelamar terang-terangan, blak-blakan, gamblang, ngomong saya meminang kamu, atau seperti saya pengen dengan kamu dan seterusnya, itu tidak diperkenankan. Karena ada larangan, maka kemudian Allah menjabarkan tentang yang tidak dilarang.
Yang dilarang meminang. Lah yang tidak dilarang apa? Maka diksi atau pemilihan kata Allah Subhanahu wa taala menggunakan wala junaha. Wala junaha alaikum, dan tidak mengapa bagimu. Nggih, tidak dosa, tidak haram, tidak makruh bagimu atau atas dirimu fima aradtum bihi, atas apa yang engkau tawarkan. Nggih. Tawarkan. Jadi aradtum bihi min khidbatin nisa. Ya, aradha ya'ridhu itu menawarkan. Asalnya begitu. Nggih. Menawarkan, tapi di sini ma'aradtum bihi ini apa yang kamu inginkan atau kamu pengen pinang. Ya, seseorang pengen menikahi perempuan. Nah, keinginan ini atau hasrat ini arahnya adalah kepada pernikahan. Nah, ini aradha ya'ridhu itu kan asalnya adalah menawarkan. Ya. Jadi ma'aradtum bihi, apa yang ada di keinginan kamu untuk menikahi perempuan itu, ya. Di sini min khidbatin nisa, jadi muncul keinginan dari seorang laki-laki min khidbatin nisa untuk melamar perempuan. Au aknangtum fi anfusikum, atau apa yang kamu sembunyikan dalam diri kamu. Kinayah. Ya, kinayah itu adalah seseorang mengucapkan sesuatu tidak terang-terangan tapi ada maksud. Nah niku nek teng bab ilmu balaghah niku mengke wonten pembahasan khusus asmane bab kinayah. Nah, kinayah itu kiasan, bahasa Indonesianya kiasan gitu. Yang dipakai kata lain tidak gamblang tapi maksudnya itu. Ngoten nggih, paham nggih? Nggih, ibarate napa kiasane nikah napa? Wonten kiasane napa biasane? Berarti pengen iya aja bersama niku gamblang niku soreh niku. Kalau gini, mungkin kiasan itu bisa jadi tidak langsung menunjukkan kepada dirinya, tapi ada maksud yang bisa tertangkap. Contoh yang sabar insya Allah akan digantikan sama orang soleh setelahnya. Kalih guyang-guyu maksudnya. Niku tiyang saleh niku nggih piyambake maksudnya. Nggih. Atau kiasan lain semuanya dia mengatakan bahwa saya itu orang yang sekarang belum punya pasangan. Ya, saya juga sebetulnya menginginkan untuk punya pasangan. Seumpamanya itu begitu itu sindiran lah. Atau menggunakan kinayah itu ya tadi kiasan, kata-kata yang tidak langsung gamblang menunjukkan khitbah ataupun lamaran atau keinginan nikah. Jadi wala junaha alaikum fima aradtum. Aradha ya'ridhu itu kan tadi menawarkan, biasanya menawarkan dijajakkan itu ditampakkan. Kinayah itu tidak ditampakkan. Gitu. Wala junaha alaikum fima aradtum bihi min khidbatin nisa'i aw aktantum fi anfusikum. Jadi kadang orang ditampakkan hasrat keinginannya tapi tidak menyebutkan secara soreh atau disembunyikan. Ya, atau disembunyikan. Jadi punya keinginan tersembunyi dalam diri, belum diucapkan secara langsung, ya. Tapi ada kode-kode. Nah, kode niku bisa dengan ucapan juga atau bisa dengan sikap. Ngerti-ngerti kok seneng wah-weh ngasih bingkisan, ngasih hadiah gitu. Nah, niku berarti termasuk apa? Napa? Oh, ngasih bunga. Wah, ngasih bunga niku
kodene keras. Niku kode keras nggih kalau ngasih bunga. Nek wong buah napa-napa niku kodene halus. Nek bunga niku keras niku berarti. Tapi termasuk dalam maksud ayat ini, akau aknantum fi anfusikum. Alimallahu annakum satadhkurunahunna. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahwa dirimu atau engkau sekalian akan menyebut-nyebut, mengingat-ingat ya mereka, yaitu perempuan yang ingin kamu khitbahi tadi, ingin kamu lamar. Tapi ada larangan. Nah, yang ini boleh. Tapi ada larangan. Larangannya apa? Walakin la tuwa'iduhunna sirra illa an taqulu qaulan ma'rufa. Akan tetapi jangan sampai diam-diam kamu janjeni. Nggih. Tuwa'iduhunna itu janjeni. Meneng-meneng wis kobar patang sasi 10 dina aman. Langsung teko aku gitu. Nah, itu janjeni. Ini yang ini ndak boleh. Menjanjikan dengan rahasia, dengan diam-diam. Ya, namanya menjanjikan untuk urusan yang seperti ini nggak mungkin terang-terangan. Kalau terang-terangan khitbah itu jelas itu ndak boleh. Tadi ayatnya kan sebelumnya. Nah, sedangkan ketika janjikan diem-diem, ya, insya Allah rampung tit langsung teko. Nah, itu menjanjikan diam-diam. Walakin la tuwa'iduhunna sirra illa an taqulu qaulan ma'rufa. Melainkan engkau mengatakan dengan perkataan yang baik. Illa an taqulu qaulan ma'rufa. Nah, di sini kalau kita baca an taqulu qaulan ma'rufa ditafsiri oleh Imam As-Suyuti dalam tafsir Jalalain, au ma'urifa syar'an minat ta'ridhi falakum dzalik. Ma'urifa syar'an, ma'urifa illa antakulu qaulan ma'rufa. Kalau ada kata-kata ma'rufa di dalam Quran itu mengarah kepada adat, mengarah kepada tradisi, mengarah kepada norma yang berlaku di masyarakat. Ya. Jadi perkataan ma'ruf di satu daerah dengan daerah lain bisa jadi berbeda. Bisa jadi berbeda. Bisa jadi di satu daerah ketika ada seseorang mengatakan jangan bersedih, insya Allah akan ada sosok orang soleh yang sudah kamu kenal, yang sudah kamu ketahui, ya 4 bulan 10 hari nanti tepat akan datang. Nah, mungkin di satu daerah itu termasuk memberi janji yang ya rahasia, dan itu dianggap perkataan seperti itu memang sudah betul-betul mengarah kepada khitbah. Nah, ini maka yang seperti ini tetap tidak boleh. Tapi kalau di daerah lain ternyata begini boleh, atau begini ini dianggap oh nek itu tuh ya orang janjeni, wis mung namanya orang ngomong kan, maksudnya bisa jadi dia, bisa jadi tonggone, bisa jadi koncone kan gitu. Nah, ketika tradisi di satu daerah itu tidak mengukuhkan perkataan yang begitu adalah merupakan janji, maka yang seperti ini diperbolehkan. Ya. Nah, di sini Imam Suyuti mengatakan ma'urifa syar'an, sesuatu yang diketahui secara syar'i. Ya. Dan urf itu artinya adat. Adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Nah, yang seperti ini bisa jadi sumber hukum. Karena para ulama menjabarkan al-adatu muhakkamah. Al-adatu muhakkamah. Ini kaidah bahwa adat itu bisa naik statusnya jadi hukum. Ya, dengan syarat dan ketentuan.
Ya, syarat ketentuannya ketika adat atau tradisi itu tidak berselisih dengan nilai-nilai norma syariat. Nah, itu bisa jadi dasar hukum. Untuk itu maka dalam banyak hal syariat itu masrahke atau menyerahkan ketentuan dalam hukum itu kepada adat. Contohnya tentang batasan nafkah wajib seorang suami kepada istrinya. Ya. Kalau seumpama syariat itu netapkan nafkah wajib suami kepada istri, makanan gandum 1 kilo seumpamanya sehari. Nah, orang sini bingung, kene ora do mangan gandum Pak Ustadz. Nggih. Gandum mosok digawe bakwan terus kan. Nggih, tiyang mriki napa daharan pokoke napa gandum? Mbok menawi lho sepanjang pun benten ki ambak ngoten. Sarapannya apa, Bu? Oh, sarapan saya setiap hari sandwich. Mbok menawi lho, menawi piantun sepanjang pun berubah nih. Makanan pokoknya pun dados gandum karena sarapan ibu-ibu sandwich. Ngertos sandwich mboten, Bu? Dereng. Wah. Berarti benjang diparingi napa agenda khusus Ahad pagi sarapan bersama menu sandwich. Kersane ibu-ibu sepanjang ngertos. Ternyata orang Arab itu nyebut itu makanan roti yang diisi dengan kadang ada telur, kadang kentang, kadang daging, dikasih sayuran kadang. Niku orang Arab pun nyebutnya sandwich juga, gitu. Sandwich juga. Itu bahasa Inggris yang diarabkan karena asalnya itu Inggris. Itu. Jadi dulu kami di Yaman kalau beli roti gitu itu ya sandwich, jamaknya sandwich shad. Ya, ini santri-santri yang ngomong sandwich shad. Nah, itu jadi bahasa Inggris yang diarabkan itu banyak nanti. Seperti aspal. Nah itu aspal itu bahasa Arabnya itu sekarang namanya isfilt. Nah itu alif sin fa lam ta isfilt niku bahasa Arabnya aspal kan meh sami. Nah itu karena itu berasal dari bahasa aspal itu Inggris atau terus diarabkan gitu, diarabkan masuk ke bahasa Arab. Oke, nah kembali kepada pembahasan tadi, syariat tidak matok bahwa nafkah wajib yang harus diberikan suami kepada istrinya dari makanan itu harus gandum atau harus beras. Nah, nanti orang yang di kutub sana kalau ngasih makannya harus beras kesusahan. Nah, di sana makanan pokoknya daging ikan, oleh daging sapi yang daging kambing, daging domba yang dibekukan. Enggak bisa nandur pari di sana. Nah itu maka kembalinya kepada urf, kepada tradisi. Besarannya pun juga gitu. Kalau kita ngasih nafkah secara nominal, antara nominal di Sepanjang dengan nominal di Tangerang sana beda. Mungkin kalau di Sepanjang sini, wis aku nyoh ki intine nafkahe sesasi sak yuta ngoten, mbok menawi pun cekap mboten Bu. Saestu. Wah, ini dumeh wonten bapak-bapak ngoten lho. Cekap padahal asline kurang Pak Ustadz ngoten. Cekap mboten setunggal yuta. Nggih jenengan tok lho Bu. Hah? Mboten. Cekap. Mengke skincare pun mlebet dereng niku. Setunggal yuta. Pinten niki nek iki pinten patokane. Tapi nek teng Tangerang mbok menawi mboten cekap. Nggih, teng Tangerang tumbas
bakso regine 2.000 barate. Wah, ra cukup Pak Ustaz. Kula ame jajan pun telas areng seumpami. Makan semuanya warteg ngoten mawon, satu bungkus warteg nek teng mriki sanes warteg mriki nggih warung Jawa ngoten kan. Nggih, bungkusan wonten kadang 7.000 nggih nasi telur pun. Nggih to? 7.000. Nek teng pondok nasi telur gangsal 1.000. Kan wonten warung teng Pondok Aljawi nasi telur gangsal 1.000. Wong kelase santri kan ngoten. Nek teng Jawi 7.000. Nah, teng Tangerang kadose nggih 12.000 langkung kadose. Nggih, murah-murahe 12.000. Ibaratnya ngoten. Jadi buat makan kalau istilahnya beli di luar, makan 3 kali sehari lauk telur 30.000 sehari. Nah, berarti kalau 1 bulan 900.000. Niku baru makannya. Belum yang lain-lain. Berarti 1 juta cukup mboten? Mboten cukup Pak. Ibu-ibu nyuwun tambah. Ya itu kan kembalinya kepada ada tradisi. Benten melih mengke teng Arab Saudi mriko. Waduh, niku langkung awis melih. 200 real niku wah mboten dados napa-napa. 250 real setara 1 juta lebih ini. 1 juta niku 220 real sekitar niku. 225 napa 220. Niku dereng angsal napa-napa. Nggih. Nah, di sana lebih mahal lagi karena nggih, beras mawon nek teng mriki sekilo pinten 15. Teng mriko sekilo beras niku 35-40.000. Niku sekilo. Kan ngoten. Nah, maka dikembalikan kepada uruf tradisi. Ini juga sama. Mana yang dianggap sopan dan layak menurut masyarakat. Illa antaqulu qaulan ma'rufa, kecuali engkau mengatakan perkataan yang ma'ruf, itu mana yang baik, mana yang sopan menurut masyarakat. Nih. Kemudian lanjut, wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Ini larangan selanjutnya. Tadi kebolehan, larangan pertama, kemudian larangan selanjutnya. Wala ta'zimu 'uqdatan nikah. Dan janganlah kalian menetapkan akad nikah. Nih. Jadi enggak pakai lamaran langsung. Wis kok 4 sasi 10 dina tit langsung akad. Nah, ini menetapkan langsung. Nah, ini enggak boleh. Enggak boleh dalam masa iddah itu ada rembukan terkait rencana akad. Khitbah aja enggak boleh. Bolehnya hanya sindiran. Lamaran terus terang tidak boleh. Ya, yang boleh hanya kinayah, kok ini malah langsung merencanakan tanggal. Lah itu ndak boleh. Wala ta'zimu 'uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah, sampai masa iddahnya itu selesai. Yablughal kitabu ajalah itu maksudnya ayil maktub minal iddah, yaitu yang sudah ditetapkan dari bilangan waktu iddah 4 bulan 10 hari. Nah, kalau sudah selesai baru boleh orang untuk menjalankan ya rembukan perjanjian nikahnya kapan, mau langsung nikah juga boleh, mau khitbah juga dulu boleh juga. Khitbahnya waktu itu nikahnya setahun lagi ya monggo. Nah, ini. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya mengetahui apa yang ada pada diri kalian, yaitu yang disembunyikan atau dirahasiakan dari orang. Meneng-meneng wong sekarang lewat WA. Mboten nonton tiang ngertos. Bu, mboten sah khawatir. Pun lebar 4 sasi langsung akad. Kan mboten nonton sing ngertos. Tapi Gusti Allah ngertos mboten? Nah, Gusti Allah maha mangertosi.
Annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh, maka berhati-hatilah, wa'lamu annallaha ghafurun halim, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu zat yang maha mengampuni dan maha lembut, maha mengampuni dan maha lembut. Nah, ini kaitannya napa? Karena ada larangan. Ada larangan itu seringkali dilanggar sama orang. Ketika larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dilanggar oleh hambanya, hamba ini kan divonis berbuat maksiat, berbuat dosa. Nah, kalau sudah berbuat maksiat, berbuat dosa, apakah kemudian dia akan diampuni oleh Allah? Ya, meskipun Allah melarang, tapi di sini Allah ngimbangi. Kalaulah ada yang terjatuh kepada maksiat itu, melanggar larangan Allah, datanglah dengan taubat dan istighfar, karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengampuni. Ya, maha mengampuni atas apa yang Allah sudah larang. Tapi jenenge menungso niku kan kadang boten saged ngekang hawa nafsu. Sehingga dirinya sadar ini haram, ini tidak boleh, ini dilarang, tapi tetap diterabas gara-gara tidak bisa mengekang hawa nafsu. Ya. Maka di dalam surat An-Nisa, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamat taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah tsumma yatubuna min qarib. Ya'maluna su'a bijahalah, orang yang berbuat buruk bijahalah. Kalau mboten maca tafsir mong ngartekke nerjemahke secara tekstual, jahalah niku artine bodoh. Bijahalah niku berarti nglampahi maksiat gara-gara bodoh. Jahil. Jahil niku berarti mboten ngertos. Oh, berarti sing diampuni dosane niku, sing ditampi tobaté niku namung piyantun ingkang nglampahi maksiat gara-gara mboten ngertos. Nah, ini tafsiran yang salah. Karena para ulama memaknai ya'maluna su'a bijahalah itu adalah orang yang melakukan maksiat, keburukan karena menuruti hawa nafsu. Jadi di situ jangan dimaknai bijahalah itu gara-gara nggak ngerti hukumnya. Kalau itu jelas orang nggak ngerti hukumnya kok kemudian melanggar maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dihitung dosa, dan itu nggak perlu taubat. Meskipun kalau istighfar itu dianjurkan, meskipun orang nggak dosa ya tetap dianjurkan istighfar. Meskipun mboten dosa, Kanjeng Nabi niku napa dosa? Dosa napa mboten Kanjeng Nabi? Mboten nate nindak dosa nggih Kanjeng Nabi. Mohal Kanjeng Nabi niku maksum seke dosa. Nggih. Makanya mohal niku mustahil untuk Kanjeng Nabi niku nglampahi dosa. Nanging Kanjeng Nabi niku istighfar saben dinten niku mboten kirang saking 8 dosa. Mboten kirang. Berarti langkung. Teng riwayat sanese Kanjeng Nabi niku istighfar saben dinten ping 100. Ping 100, Bu. Jenengan ping pinten? Ibu-ibu. Detang mboten? Seumpami jenengan saben bibar salat istighfar ping 3. Nembe ping gangsal 11. Tesih kirang berarti. Berarti kedah kata-kata astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah niku, jadi istighfar ini meskipun orang tidak banyak tidak merasa melakukan dosa, bukan berarti enggak berdosa. Wong kadang niku wonten dosa sing kula panjenengan mboten sengaja, mboten sadar. Terus ngrasani tanggane niku. Sering napa sering, Bu?
Niku mesti pengakuan niku. Nah, sering menapa mboten Bu? Nah, kula mboten sering napa mboten? Sering napa sering? Soalnya mesti niku kan karena kadang orang tidak sadar melakukan satu maksiat padahal itu kemaksiatan. Oh jebule aku mau ki ngrasani tanggane ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kan ngoten niku. Nah, meskipun orang tidak merasa dia melakukan satu dosa, tetap dianjurkan istighfar. Nah, sedangkan taubat itu terkait dengan dosa. Kita nyadari dosa apa yang kita lakukan, maka pertama kali kita menyesali. Ya, oh ya menyesal. Saya melakukan dosa. Kalau mau tobat kok nggak ada penyesalan itu nggak bakal diterima tobatnya. Karena syarat tobat diterima itu harus ada nadam. Ya, pertama iqla'udzam itu ditinggalkan. Tobat kok tesih kalih nglampahi dosane niku kalih. Masa kula tobat ya Allah padahal kalih nglampahi dosane. Bidal teng bank badhe ngampil riba. Karo tobat ya Allah Gusti Allah niki paling terakhir kula tobat ning kalih ngutang niku. Nah niku sanes tobat. Tobat niku nek bibar maksiat niku maksiate dicul, ditilar. Iqla'udzam. Nggih. Ingkang nomor kalih nadam, harus ada napa? Penyesalan. Kalau ndak ada penyesalan tidak diterima tobatnya. Nah niku kaitanipun tobat. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala Ghafur niku artinya Allah Maha mengampuni dosa hambanya. Meskipun sudah Allah larang, Allah tahu hambanya mesti ada yang langgar. Allah Maha tahu niku. Nah, ketika kemudian hambanya melanggar, jangan sampai putus asa dari rahmat Allah. Datanglah kembali kepada Allah dengan taubat dan istighfar. Ciri-ciri orang soleh, bapak-bapak, ibu-ibu, itu bukan orang yang tidak pernah dosa. Sing mboten nate dosa niku malaikat. Soalnya nek jenengan ngaku malaikat mboten napa-napa. Wonten sing ngaku malaikat teng mriki. Hah? Nah, kula kala wingi nggadahi rencang dugi pondok asmane Ustadz Israfil. Rencangnya kalau begitu apa? Ya kalau nanti ini saya kan kalau turun nanti jadi nabi gitu. Gocekan karena Israfil kan malaikat itu, neng dunya dadine nabi saja. Gocekan. Dados asmone Ustadz Israfil. Meskipun asmone Ustadz Israfil nanging sanes malaikat. Dan sebetulnya makruh hukumnya kita menamai anak dengan nama-nama malaikat. Hukumnya makruh. Jadi apalagi malaikat itu kan disifati oleh Allah namanya malaikat itu untha. Malaikat itu sifatnya itu lebih banyak muannasnya. Nah kemudian kok kita menamai anak laki-laki dengan nama malaikat. Meskipun perempuan juga tidak demikian. Artinya makruh bukan sampai haram tapi makruh menamai anak dengan nama malaikat. Nek maringi asma Joko, Bambang ngoten mboten makruh. Niku hukume mubah. Nanging sunahe niku menamai anak dengan nama-nama yang memiliki makna yang baik. Nggih, juga ada anjuran kayak ngasih nama anak dengan nama Abdullah, ngasih nama anak dengan nama Abdurrahman. Dalam hadis juga disebutkan khairul asma'i ma'ubida wa hummida. Sebaik-baik nama itu yang mengandung kata-kata abdun dan mengandung tahmid seperti Ahmad, Muhammad, Hamid, Mahmud. Nek Jawa katanya Mahmud Jawa. Nggih napa mboten? Ning pun rada mriki Muhammad. Kalih Ahmad. Ning nek Hamud jarang. Wonten sing asmane Hamud. Nah, nek teng Arab kathah asmane Hamud. Nggih Hamud. Ning nek teng Jawa jarang. Biasane Mahmud, Lek Mahmud. Niku kathah sing asmane Lek Mahmud. Nanging Hamud niku jarang. Hamid
Ada. Nanging hamid niku sifat Allah Subhanahu wa taala, nama dan sifat Allah. Maka lebih baik kalau mau namai Hamid, ampun namung Hamid ngoten tok, tapi Abdul Hamid. Diparingi Abdul. Nek wong Jawa mboten saged Hamid, ngomongi Kamit. Gitu. Nggih. Lek Kamit ngoten niku. Nggih. Mboten saged ngomong Hamid. Kamit. Ini ku dari Hamdun tadi, dari Mahumida, Hamid, Hamud, Abdul Hamid maksudnya. Nanti masuknya kepada Abdunnya. Mahmud, Muhammad, Hamdi. Nah, niku nggih sami, Hamdi. Niku wonten kan asmane Hamdi. Nah niku. Terus yang kedua, Allah juga mensifati dirinya dengan Halim. Halim, maha lembut. Kenapa kok Allah mensifati maha lembut? Kata Imam Suyuti, halimun bitakhiril uqubati an mustahiqiha. Allah maha lembut dengan mengakhirkan. Allah maha lembut dengan mengakhirkan. Halim niku nggih lembut, nggih santun. Nggih maha lembut, maha. Karena Halim latif juga. Latif itu lembut. Halim, halus, santun. Bagaimana kelembutan Allah Subhanahu wa taala, santunnya Allah kepada hambanya, dijabarkan oleh Imam Suyuti, yaitu dengan mengakhirkan iqab atau balasan atau hukuman kepada hambanya meskipun dia sudah berhak. Bukankah ketika orang berbuat dosa terus belum taubat, niku layak dihukum napa mboten janjane? Layak dihukum kan? Karena berbuat dosa enggak taubat. Tapi nyatane Gusti Allah mboten ngukum-ngukum. Ketika Allah belum menghukum itu bukan berarti kemudian Allah Subhanahu wa taala lalai. Bukan juga Allah Subhanahu wa taala pilih kasih. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala ketetapan sesuai dengan ketinggian sifat-sifat yang Allah miliki. Kehebatan sifat-sifat yang Allah miliki. Kenapa kok yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala saudara-saudara kita yang di Sumatera? Tapi ada tempat lain yang lebih bejat, lebih maksiat kok dibiarin sama Allah. Nah, ini kembali juga kepada sifat Halim. Dalam ayat lain nanti kita dapati juga Alimun Khabir. Ya. Khabir, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa yang berhak untuk dihukum lebih dulu, siapa yang diakhirkan. Ada hikmah di balik itu semua. Makanya kalau kita itu masih dijaga sama Allah, itu jangan kemudian jumawa. Ya. Kita ngerasa bahwa kita aman dari adab Allah. Nih. Tawangmangu masih dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tapi jangan sampai kita lalai untuk menegakkan nahi mungkar, saling ingatkan orang, ini tempat ini harus bersih dari maksiat. Lawu ini kan tempat wisata. Jangan sampai nanti bergeser jadi dari wisata keluarga yang bersih, yang ramah, yang nyaman, berubah jadi wisata kotor. Wisata kotor niku wisata sing kathah maksiate. Banyak prostitusi, banyak minuman khamr. Nah, kalau sampai berubah gitu, bisa jadi nanti iqab hukuman itu pun juga kemudian Allah timpakan kepada kita wal iyadzubillah. Jadi ini harus sama-sama kita jaga. Artinya di sini Allah Maha mengampuni dosa dan Allah menunda, Maha penyantun dengan menunda hukuman yang harusnya diberikan tapi ditahan oleh Allah. Menunggu hambanya betul-betul mau taubat. Nah, jadi di sini Bapak-bapak Ibu-ibu, kesimpulannya ada hukum dan adab yang harus diperhatikan seseorang dalam urusan membangun rencana pernikahan apabila terkait dengan wanita
yang sedang mengalami masa iddah. Khususnya lagi adalah iddah gara-gara ditinggal mati. Hukumnya demikian, wallahu taala alam. Karena ada pertanyaan, kita lanjut ke pertanyaan. Barakallahu fikum. Syukuran jazakumullah Ustaz, ingkang sampun aturaken tafsir ugi keterangan wonten ing Quran surat Al-Baqarah ayat 235 tasih kaitanipun kalih keluarga. Menika tasih wonten wekdal sekitar gangsal menit, niki enten pinten-pinten pitangetan mbok bilih mengke mboten saged danten, insyaallah kita lajengaken sanes wedal wonten nggih. Langsung kemawon Ustaz, ingkang sepisan apa perbedaan keji dan mungkar? Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Tanha anil fahsya'i wal munkar, seringkali diterjemahkan al-fahsya itu keji, kemudian mungkar nggih mungkar. Secara lughawi ya, fahsya itu adalah perbuatan yang kotor dan menjijikkan. Jadi selain syariat itu melarang, secara fitrah manusiawinya juga melarang itu, tidak nyaman dengan itu. Saya contohkan ya yang paling gamblang mungkin LGBT. Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Kalaulah orang tidak ngerti bahwasanya hukum syariat tentang itu haram, tapi kira-kira secara norma, nalar dan fitrah orang jijik enggak dengan itu? Jijik napa mboten? Nah, ini biasanya dikategorikan kepada fahsya. Ya, maka termasuk zina, itu juga termasuk perbuatan fahsya. Ya, dan yang semisalnya, pokoknya secara norma, nalar, fitrah orang itu jijik, kotor, dan mesti syariat melarang perbuatan yang seperti itu. Ya, yang kedua mungkar. Nah, perbuatan mungkar itu adalah segala hal yang diingkari syariat. Itu mungkar. Segala hal yang diingkari syariat. Meskipun menurut orang ndak keji, ndak jijik. Ya, ndak keji, ndak jijik, ndak fitrah. Perbuatan yang menjijikkan, yang orang mesti mengingkari kan, contoh bunuh orang. Bunuh orang itu kalaulah orang tidak tahu bahwa hukum membunuh itu haram, menurut orang tetap itu baik atau buruk? Buruk. Itu kan tadi keji. Tapi ada kadang perkara yang diingkari syariat meskipun menurut orang itu biasa. Contohnya riba tadi. Nah, kalau sekarang umpama orang nggak ngerti hukum riba, menurut yang tidak ngerti hukum riba ini pinjem uang atau hutang mana ada bunganya itu biasa saja. Leres napa mboten? Nggih. Kan ngoten toh. Oh biasa Pak maklum. Oh niku lumrah. Jadi nafsu seseorang, fitrah seseorang tidak menganggap itu perbuatan buruk. Ya, tapi patokan baik buruk itu harus dikembalikan kepada syariat. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Sesungguhnya Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah mengharamkan riba. Kalau Allah mengatakan riba haram, ya kita harus mengharamkan. Namanya Islam itu kita berserah diri. Al-Islamu bima'nal istislam. Islam itu menyerah, pasrah. Pasrah kalih titai Gusti Allah. Menawi Gusti Allah dawuh haram nggih kedah haram. Meskipun tadi ujungnya orang ngelanggar. Orang ngelanggar melakukan riba, ya. Ini maksiat. Dengan tetap mengatakan riba itu haram,
itu masih lebih ringan dibanding orang tidak mengerjakan riba tapi menganggap riba halal. Ada orang tidak utang, mboten nate utang, mboten manake duit dan seterusnya. Tapi dia ngomong wis ra apa-apa riba oleh-oleh. Oh niku malah lebih parah. Bisa jatuh kepada kekufuran. Kalau orang meyakini riba haram tapi belum bisa menahan hawa nafsu untuk menjauhkannya atau untuk menjauhinya, nah itu cuman dihitung dosa besar, ya, tidak sampai kepada derajat kufur. Nah ini perkara yang butuh dipahami. Jadi mungkar itu adalah segala hal yang diingkari oleh syariat. Babakannya macam-macam, mboten mung riba tok. Kula wau ngaturi nggih kagem misal utawi kagem contoh. Contone riba. Ning contone mengke kathah. Nggih dalam termasuk niki wong. Niki kan mungkin bisa jadi bagi orang wis ora apa-apa. Tapi syariat melarang. Ini termasuk mungkar napa keji? Mungkar. Tapi kalau seumpamanya zina keji. Nggih, terus ngerampok keji. Setiap orang semuanya mesti mengingkari perampokan. Nyuri itu termasuk keji. Karena kalaulah syariat itu tidak mengatakan belum mengatakan atau belum tahu seseorang itu kalau syariat mengharamkan, jiwanya sendiri itu sudah tidak sepakat. Ya, orang kok ngambil haknya milik orang. Ini ku termasuk kepada perbuatan yang keji. Wallahu taala alam. Mungkin pun jelas. Kalau lajengaken nika enten narasine panjang-panjang, enten ceritane riyen dene kula singkat mawon pertanyaane. Jika seorang istri meninggal, suaminya ridho, maka masuk surga. Itu maksudnya gimana, Ustaz? Itu terkait dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha. Kilalaha udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti. Kalau wanita itu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian menjaga kemaluannya dan taat kepada suami, masuk surga milih dari pintu manapun. Nah, kunci terakhir itu kan taat suami. Kalau bicara taat suami, siapa kira-kira perempuan yang dia berani mengatakan saya Ustadz taat 100% kepada suami? Nonton mboten? Mesti kan nonton toh sepindah wah ngeyel-ngeyele. Nggih. Wonten dongkol-dongkole wonten kan ngoten. Nah, dari situlah karena ini terkait dengan muamalah kepada Bani Adam. Taatnya seorang istri kepada suaminya itu adalah haknya suami. Jadi suami punya hak untuk ditaati. Nggih. Nah, padahal dalam hubungan berumah tangga tidak dipungkiri ada kalanya seorang istri itu tidak taat. Berarti dia akan terkena beban di akhirat nanti berkaitan dengan hak Bani Adam. Haknya suami. Nah ini nanti bakal dihisap, ayo ibu fulanah jenengan rumiyin kalih garwane mekaten to, leres napa mboten? Nah ngoten niku. Niku wonten hisape mengke. Nah, tapi ketika suami sudah memaafkan, arti ridho niku napa? Memaafkan, mengikhlaskan, wis ridho aku Mas yo kawit dhisik yo janjane dijawabi wae. Ya, jane ora tahu digugu. Ora tahu ditaati wis tapi tak ngapuroni. Gitu, itu maksudnya. Jadi masuk surga karena realisasi itu. Tapi nanti juga tetap dilihat amal-amal yang lain. Artinya itu satu kunci surga itu sudah bisa dia pegang. Ya. Dan kadang dengan taatnya istri kepada suami itu menggugurkan dosa-dosa yang lain. Makanya tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW perkara-perkara pokoknya itu perintah bagi perempuan itu intinya dia sholat sama puasa wajib loh niki. Masih mboten tahajud, masih mboten sholat siam Dawud. Namung
salat 5 wektu kalih puasa Ramadan. Gampil napa gampil, Bu? Gampil, Bu. Masya Allah, alhamdulillah gampil sedanten. Terus jaga kemaluan. Terus yang keempat tadi taat. Nah, niki sing nomor sekawan gampil napa gampil, Bu? Sepakat angel. Nggih niku kaitan. Niki terakhir mengke ingkang lewat WA mengke kita aturaken via WA ugi mawon nggih karena wedal. Terakhir Ustaz, seorang istri yang kalau masalah uang tidak pernah menolak tapi kalau diajak diranjang selalu menolak. Apakah termasuk bakhil, Ustaz? Bakhil. Niki bukan bakhil malah nusyuz. Nah, niki maksudnya lebih para nusyuz itu disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa wallati takhafuna nusyuzahunna, dan perempuan-perempuan yang kau khawatirkan nusyuz mereka. Nusyuz itu apa? Sikap ketidaktaatan istri kepada suami. Nah, ini maksiat. Seorang istri yang tidak taat kepada suaminya itu maksiat. Maksiat. Ya. Dan dia berada di laknatnya Allah Subhanahu wa taala sampai dia sadar dan taubat kembali. Ini maksiat dosa besar, bukan dosa kecil ya. Nusyuz itu bagi perempuan yang sudah menikah itu termasuk dosa besar. Ya, itu nggak bisa diampuni hanya dengan sholat ke sholat, Jumat ke Jumat, puasa ke puasa, enggak. Harus dengan taubatan nasuha. Dan taubatnya itu tadi sudah kita singgung, karena terikat dengan hak Bani Adam yaitu suaminya, harus minta maaf sama suami. Selain istighfar dan taubat kepada Allah, juga harus minta maaf kepada suaminya. Itu nusyuz. Nah, di antara yang disebutkan oleh para ulama dari jenis-jenis nusyuz, bahkan dikatakan yang paling jali, yang paling nampak adalah ketika seorang istri diajak berhubungan menolak tanpa udzur. Itu termasuk nusyuz. Kalau ada udzur disampaikan udzurnya. Tapi kalau menolak tanpa ada udzur itu masuk kepada nusyuz. Bahkan ketika enggan diajak enggan, ya, males-malesan ngoten lho. Purun ning males-malesan tanpa ada udzur syar'i itu disebutkan alamatun nusyuz, tanda-tandanya nusyuz. Kalau sampai nolak terang-terangan atau enggak mau terang-terangan itu sudah jatuh kepada nusyuz. Jadi permisalan nusyuz yang paling sering disampaikan oleh para ulama itu bab ini. Dan itu maksiat. Jadi mboten mung bakhil. Gitu. Malah kalau seorang istri itu kalau suaminya minta duit kemudian dia tidak ngasih, enggak dosa. Loh, ini ibu kaget loh. Hah, gitu Ibu. Nggih. Bu niki konsepnya niki tak jabarke nggih. Ibu jenengan ketika jenengan bekerja atau dapat duit dari manapun, dari warisan, dikasih orang atau dari manapun, uang itu haknya jenengan. Nggih. Tidak ada kewajiban seorang istri nafkahi suami, tidak ada. Nggih, tidak ada. Enggak ada kewajiban. Kalau jenengan ngasih kepada suami, maka itu kebaikan, ihsan, jenengan dapat pahala. Kalau tidak ngasih, enggak dosa. Leres napa mboten? Konsepnya ngoten, soalnya wonten sing kaget, wah. Nembe ngertos jebule. Justru perkara yang nomor 2 yang tadi ditanyakan itu justru perkara yang pokok, yang inti. Ternyata terkait dengan nusyuz gitu. Kalau mboten maringi arta malah aman, mboten dosa. Tapi mosok ya ora nate ngenehi ngoten niku bangeten ngoten. Menawi maringi angsal ganjaran. Ngoten nggih? Barakallahu fikum. Sampun nggih, alhamdulillah. Ngapunten niki menawi wektale dados kepanjangan, mugi-mugi manfaat, barokah. Kita tutup majelis pada kesempatan pagi hari ini dengan doa nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita doakan saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anji ikhwatanal mustad'afina fi Ghazzah. Allahumma anji ikhwatanal mustad'afina fi Sudan. Allahumma arham ibadakal muslimina wal mu'minina fi Aceh wa fi Sumatera Asyamaliyah wa fi Sumatera Al-Gharbiyah, fi Padang, fi Tapanuli, fi Aceh Tamiang, wa fi kulli makanin ya rabbal alamin. Allahumma arhamhum rahmatal abrar. Allahumma arhamhum rahmatal abrar. Allahumma farij humumahum wa nafis kurubahum wa at'im jia'ahum warham mautahum wa taqabbal syuhada'ahum wa anzil alaihim minas sabri ad'afa ma nazala bihim minal bala. Allahumma alaika bi kullil mu'tadin. Allahumma alaika biman adal muslimin. Allahumma alaika biman adal muslimin. Allahumma alaika biman adal muslimina fa innahum la yu'jizunak. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah, nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.